Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita dengan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam melaksanakan menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan membahas bahasan sebagaimana yang telah kita bahas di setiap hari Jumat pagi, kitab Qawaidul Buyuu wa Faraidul Furuq, kitab tentang kaidah-kaidah jual beli dan macam-macam penerapan kaidah tersebut di dalam furu'iyatnya atau cabang-cabangnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suhaidan hafizahullah taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, menyambut pembahasan kitab Qawaidul Buyuu wa Faraidul Furuq. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-9 dari buku Qawaidul Buyuu wa Faraidul Furuq, di mana kaidah yang ke-9 ini Syekh Walid mengatakan di dalam bukunya Al-Qaidatul Tasi'ah, kaidah yang ke-9, uqudul mu'awadhat mabnaha 'ala al-masya'ah wa huquq at-tabarru'at atau uqud at-tabarru'at mabnaha 'ala al-musamahah. Kaidah ini disebutkan oleh Syekh Walid berkenaan dengan perbedaan antara akad mu'awadhat dan akad musamahah atau tabarru'at. Apa itu akad mu'awadhat? Disebutkan oleh para ulama di sini, uqudul mu'awadhat mabnaha 'ala al-masya'ah. Akad-akad yang bentuknya adalah mu'awadhat. Mu'awadhat ini adalah mencari keuntungan. Akad yang bentuknya mencari keuntungan, mabnaha 'ala al-masya'ah, maka dasarnya itu adalah berlaku sifat pelit di dalamnya. Wa uqudut tabarru'at, sedangkan akad-akad yang sifatnya tabarruk sosial, akad yang sifatnya tabarruk sosial, mabnaha 'ala musamahah, dasarnya adalah dibangun di atas musamahah, yaitu toleransi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita ketahui bersama agar kita mengetahui akad-akad yang berlaku di tengah-tengah kita tatkala kita melaksanakan atau menjalankan satu akad. Kita wajib untuk membedakan apa akad yang sedang kita jalankan sehingga jelas bagi kita bagaimana kita bersikap
dan akad-akad tersebut tidak akan keluar dari landasan yang kita pegang. Karena ya, para ulama di sini menyebutkan akad muawadhah, akad yang sifatnya itu adalah mencari keuntungan, dibangun di atas prinsip masyahah, dibangun di atas prinsip pelit. Sedangkan akad tabarruk, akad ya, sosial yang dibangun yang kita lakukan dibangun di atas dasar prinsip toleran. Para ulama memberikan keterangan dalam kaidah ini, sejatinya secara garis besar di dalam fikih muamalah yang terjadi di antara manusia dilihat dari objeknya yaitu apa yang berlaku akad tersebut, maka akad itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah akdul muawadhah, akad muawadhah, yaitu yang sering kita sebut dengan akad yang mencari keuntungan. Akad yang kita laksanakan tujuannya untuk mencari keuntungan. Transaksi yang utamanya mendapatkan iwab, makanya muawadhah diambil dari kata iwab, mencari keuntungan berupa uang, barang ataupun jasa ya, yang dilakukan dengan 2 arah. Ada pembeli, ada penjual, ada nyewa, ada yang menyewakan barang objek yang disewa dan seterusnya. Ini salah satu bentuk akad muawadhah, yaitu akad yang dilaksanakan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, Maka kita sebutkan akad yang tujuannya mencari keuntungan, maka dasarnya prinsipnya adalah pelit di dalamnya. Nanti akan kita katakan dan keterangan para ulama apa yang dimaksud akad tersebut dibangun di atas dasar pelit. Kemudian akad yang kedua, ini masih bagian akad yang berlaku di kalangan manusia. Akad yang kedua yaitu akad tabarruk atau yang kita namakan dengan akad sosial. Akad sosial yaitu akad yang terjadi di antara manusia, tujuannya adalah untuk sosial, berbuat baik, menolong kepada sesama. Sehingga akad sosial ini dilakukan searah, bukan 2 arah. Dilakukan searah. Ingat para jemaah, lihat ciri-ciri dari akad ini. Tadi kalau kita sebutkan tadi muawadhah, akad ini ya berlangsung 2 arah. Ada penjual, ada pembeli. Ada penyewa, ada yang menyewakan. Namun kalau akad sosial, akad tabarruk ini berlangsung 1 arah. Misalnya orang yang menghibahkan sesuatu. Nah, orang yang menghibahkan sesuatu, menghadiahkan sesuatu, itulah yang melakukan akad. Sedangkan yang menerima, dia hanya menerima saja, tidak melakukan akad. Hibah, sedekah, pinjaman, termasuk memberi pinjaman uang atau hutang. Maka pemberi pinjaman di sini termasuk akad sosial. Akad sosial, karena yang memberi pinjaman tidak boleh ada keuntungan. Memberi pinjaman hutang tidak boleh ada keuntungan. Kalau akad pinjaman hutang ada keuntungan, jatuhnya apa? Jatuhnya riba. Tidak boleh ada keuntungan. Seseorang meminjam 500.000 kepada orang lain, maka orang tersebut kewajibannya membayar 500.000, tidak lebih dan tidak kurang. Baik. Kemudian yang ketiga, ada akad yang dinamakan akdul musyarakat. Akad musyarakat ini sebenarnya sama dengan akad muawadhah. Adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun bedanya akad musyarakat dan muawadhah adalah akad musyarakat ini
Ada akad yang dinamakan akad taufiqah, akad taufiqah. Akad yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan di satu transaksi. Akad taufiqah atau uqud taufiqah, yaitu akad yang dilaksanakan tujuannya untuk menjamin keamanan sebuah transaksi, sehingga dia orang yang melakukan akad menjadi tujuan utama, tidak menjadi tujuan utamanya, namun sebatas menjadi penjamin atau jaminan dari transaksi yang dia lakukan. Jaminan ini adalah jaminan keamanan haknya, keamanan hak dari pribadi atau seseorang. Seperti akdud doman, akad jaminan. Akdud doman, seseorang mempunyai hutang kepada orang lain, kemudian dia memberikan jaminan. Akad doman di sini sifatnya adalah tidak mencari keuntungan dan tidak juga sosial, namun ini adalah jaminan keamanan, jaminan keamanan dari sebuah transaksi. Dia sebelumnya melakukan transaksi, tapi agar transaksinya aman, maka ada penjamin. Kemudian akad kafalah, ya. Kemudian juga akad, termasuk juga akad gadai. Akad gadai ini termasuk akad apa? Akad taufiqah. Akad taufiqah. Dari keempat akad yang sering terjadi di kalangan manusia ini, baik itu akad ya muawadhah, akad tabarru'at, kemudian akad musyawarah, akad taufiqah, keempat-empatnya ini dapat dikerucutkan lagi menjadi dua. Nah, kerucutannya ini menjadi dua yang disebutkan dalam kaidah ini, yaitu tinggal akad muawadhah dan akad tabarru'at. Akad muawadhah dan akad tabarru'at. Kenapa Pak musyawarah tidak diberikan? Karena musyawarah sama dengan akad muawadhah. Sama dengan akad muawadhah. Kenapa akad taufiqah tidak disebutkan ulang, dikerucutkan ya, dan disebutkan ulang? Tidak, karena sebenarnya akad taufiqah ini adalah akad yang tidak ada. Akad ini mengikuti satu akad. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Akad taufiqah mengikuti satu akad, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena akad taufiqah ini adalah akad jaminan, menjamin satu keamanan. Dia ada kalau terjadi akad sebelumnya. Karena ya para ulama kemudian menunjukkan akad dari empat akad ini ya, menjadi dua akad muawadhah dan akad taufiqah. Dari situlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus kemudian kita mengetahui di antara dua akad ini prinsip yang dikedepankan dari dua akad ini beserta ciri-cirinya. Akad baik itu akad muawadhah ataupun akad tabarru'at. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama seperti akad muawadhah, akad mencari keuntungan, maka jelas di dalam akad ini ada sifatnya komersial, ada sifatnya komersial, mencari keuntungan. Sedangkan akad yang kedua, akad tabarru'at, adalah akad sosial yang sifatnya adalah sosial, tabarru', ya, sosial, tolong-menolong, ya, dan sebagainya. Ini adalah sifatnya tidak mencari keuntungan. Untuk akad yang kedua, ya, untuk akad yang kedua, pertama atau awal, ya, akad ini dikedepankan prinsip pelit. Namun dikedepankan juga di dalam akad ini adalah saling ridho, pelit dan saling ridho. Kenapa? Karena akad ini melibatkan dua arah, melibatkan dua arah. Ada pembeli, ada penjual, ada penyewa, ada yang menyewakan dan sebagainya. Ini namanya akad muawadhah. Karenanya di dalam sebuah akad muawadhah, Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam jual beli harus dibangun di
ridho sesama kalian. Surat An-Nisa ayat 29. Karena ya dalam ayat ini seorang ulama Imam Maliki, Imam Ibnu Arabi, Al-Maliki, beliau mengatakan di dalam tafsir ayat ini, hadhil ayat min qawaidil muamalat wa asasil muamalat. Ayat ini kata beliau merupakan satu kaidah yang baru di dalam muamalah dan di dalam prinsip akad muawadah. Kemudian juga ada hadis yang disebutkan bahwa akad muawadah, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, itu juga dibangun di atas prinsip saling itu. Dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u antaradin." Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan berdasarkan saling ridha. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sahihnya dan juga disebutkan oleh Syu'aib Al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, para ulama juga menyebutkan di antara ridho tersebut juga terdapat rukun ridho yang harus dilaksanakan. Kenapa harus ada rukun ridho? Harus ada rukun ridho yang harus dilaksanakan ini. Jika rukun ini tidak ada, maka ridho tersebut tidak akan terjadi. Ridho tersebut tidak akan tercapai. Maka untuk ridho di dalam sebuah akad muawadah, maka perlu dua rukun. Yang pertama adalah rukun ilmu. Seseorang wajib mengetahui dan menyadari pelaku akad, memahami bentuk akad yang dilakukan, menyadari konsekuensi akad yang dilakukan tersebut, dan tidak ada pihak yang dibodohi di dalam transaksi akadnya. Harus berilmu. Akad yang dilakukan ini harus dia ilmu. Kalau dia tidak mengilmui akad tersebut, maka ridho ini tidak akan terbangun. Jadi ridho yang dimaksud di dalam ayat-ayat ataupun hadis ya, menunjukkan bahwa orang yang melakukan sebuah akad muawadah harus mengetahui dahulu akad yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, ridho akan bisa terjadi jika di sana terdapat hak khiyar, pilihan, tidak ada paksaan. Khiyar atau ikhtiar ini lawannya apa? Al-ikrah. Lawannya adalah ikrah, paksaan. Jadi dibangun di atas dasar ikhtiar, ada pilihan, ada hak memilih, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan dalam sebuah transaksi. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah, al-ikrah yasqutur ridha. Al-ikrah yasqutur ridha. Keterpaksaan itu menggugurkan keridhaan. Keterpaksaan menggugurkan keridhaan. Ini juga disebutkan ya dalam pembahasan yang lalu di dalam bukunya Syekh Sulaiman Al-Qaimi ya, ketika kita membahas tentang beberapa qawaid itu. Nah, sekarang kita sebutkan akad muawadah di sini dibangun di atas prinsip pelit. Nah, apa maksudnya? Akad muawadah dibangun di atas dasar atau prinsip pelit. Maksudnya adalah untuk bisa dianggap bahwa akad muawadah itu adalah sah, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan itu adalah sah, maka masing-masing pihak harus memastikan bahwa pasangannya itu telah ridho. Masing-masing pihak harus memastikan bahwa pasangannya itu telah ridho dengan akad yang dilakukan, tidak ada paksaan di dalam transaksinya. Kemudian juga ya, dibangun di atas dasar pelit ya, masing-masing pelaku akad juga harus memahami objeknya.
objek akad dan konsekuensinya. Untuk itulah akad mu'awadhah harus terukur. Nah, sinilah makna pelitnya itu. Jadi semuanya terukur, pelit. Ya, tidak ada perluasan, harus terukur. Baik itu jenisnya, jenis akad yang dilakukannya, objeknya, ya. Objeknya apa yang dilakukan, apa yang diakadkan, waktunya, besar harganya dan sebagainya harus terukur. Disinilah makna pelitnya. Ya, disinilah makna pelitnya. Tidak ada perluasan di dalamnya. Harus ukur. Kalau nantinya tidak ukur, jatuhnya nanti kepada apa? Jatuhnya pada jahalah. Jatuhnya pada jahalah. Sesuatu yang tidak terukur maka jatuhnya pada jahalah, tidak jelas. Maka sesuatu yang tidak jelas di dalam akad ini akan membatalkan akad itu sendiri. Akan membatalkan akad itu sendiri. Contoh, seseorang menjual barang yang tidak dimilikinya. Menjual barang yang tidak dimilikinya. Ini kira-kira akad jelas nggak padanya? Tidak jelas. Dia tidak memiliki sesuatu atau barang kok diakadkan dijual. Atau seseorang yang menjual satu barang yang dia sendiri itu sulit untuk menggapainya. Seekor burung di langit. Saya jual burung yang ada di langit itu. Sulit untuk mendapatkannya. Maka timbullah di sana ada jahalah, ada gharar. Dan dua hal ini yang membatalkan akad itu sendiri. Yang membatalkan akad itu sendiri menjadi akad yang tidak terukur. Akad yang tidak terukur dan akad tersebut sangat luas sehingga lepas dari prinsip pelit dalam akad itu sendiri. Karena yang paling dalam Allah akad mu'awadhah dibangun di atas dasar pelit. Tidak boleh ada transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan atau jahalah, ketidaktahuan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan penjelasan dari Syekh Walid bin Rashid As-Suhaimi dalam bukunya Qawaidul Wudu wa Faraidul Wudu. Beliau mengatakan, "I'lam rahmatullah wa iyyak." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian semua, annal uqud naw'an, bahwa akad itu ada dua macam. Akad ada dua macam. Imma uqudul mu'awadhah wa imma uqudul tabarru'at. Baik itu akad mu'awadhah ataupun akad tabarru'. Wa uqudul mu'awadhah, adapun akad mu'awadhah allati hiya yakunu fiha al-iwad min at-tarafain, yaitu akad yang ada di dalamnya ganti ataupun keuntungan antara kedua belah pihak. Akad yang di dalamnya terdapat keuntungan antar dua belah pihak. Jadi akad ini melibatkan kedua belah pihak. Kadaini wal ijarati wasalami wasatfi wal hawalati wal uzara wal musaqah wal syarikat wa anwa'uha, seperti jual beli, sewa menyewa, akad salam, akad salam yaitu akad yang salah satunya terhutang, satunya kontan. Akad sorof, akad hawalah. Sorof ini adalah tukar menukar, muzara'ah, bagi hasil di dalam hak panen sawah, syarikat dan sebagainya. Wa nahwu dzalika mimma yutlabu fihi al, dan lain-lainnya dari macam-macam ini yang mana akad ini dituntut di dalamnya iwat, keuntungan, minat tarafaini, keuntungan dari kedua belah pihak. Amma uqud tabarru'at, adapun akad-akad tabarru' itu sosial, fahiya allati yakunu fiha al-i'ta' min tarfin wahidin faqat, yaitu akad yang di dalamnya terdapat pemberian, akad yang di dalamnya terdapat pemberian dilakukan dari satu sisi saja, dari satu pihak atau satu sisi saja. Wa amma tafsirani, adapun
pihak yang lain, ya, sisi yang lain, fahuwa akhidun. Sisi yang lain itu adalah sisi orang yang menerima. Walakinnahu la yadfa'u wa la amma akhadahu. Akan tetapi sisi yang satu ini, orang yang menerima ini tidak wajib untuk memberikan iwat ganti, ya, apa yang ia hasilkan atau yang ia dapatkan. Seperti akad hibah. Jadi akad hibah ini adalah akad yang dilakukan oleh satu pihak saja yang menghibahkan. Adapun yang mendapatkan hibah, maka dia mendapatkan hibah tersebut tanpa dia harus membalikan. Tapi kalau ada hibah, seperti ini kan biasanya orang melakukan jual beli tapi dengan apa? Dengan bahasa hibah. Saya beri Anda seperti ini, saya beri Anda ini. Padahal pembelian itu adalah pembelian utang. Pembelian utang. Ada kewajiban di dalamnya. Atau ada bukan pembelian utang, tapi pemberian yang dimana di dalamnya ada keuntungan. Maka di sini Pak Leman, harus kita ketahui dan kita pahami bahwa akad yang sifatnya itu sosial, yang terlibat itu adalah hanya satu pihak saja yang memberi. Sedangkan yang menerima, meskipun dia mendapatkan keuntungan, tapi tidak ada kewajiban dari dia untuk mengembalikan keuntungan tersebut kepada orang yang memberi hibah. Wadhalika kal hibah, akad tabarruk seperti akad hibah, akad pembelian, akad wasiat, akad wakaf, akad luqathah, temuan, akad yang pinjaman, akad waqi'ah, termasuk akad waqi'ah, titipan dan sebagainya. Wa bistiqra'i adil syari'a wajadna anna al-uqud allati yakunu fiha al-iwad min at-tafaini anna shaddat fiha bi bayani jami'il asya' allati qad yujibu adama bayani al-ikhtilaf wal munaza'at bainal muta'aqqidin. Namun kata Syekh Wali dalam bukunya ini, dengan kita memperhatikan dalil-dalil syariat yang ada, dalil-dalil syariat yang ada, istiqra' dengan istiqra', baik itu dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW, maka kita akan temukan bahwa akad yang di dalamnya terdapat keuntungan antara kedua belah pihak, maka syariat kita membatasi dengan batasan yang penuh, serta menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang wajib untuk dilakukan serta apa saja yang terlarang untuk dilakukan, agar tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada persengketaan di antara kedua belah pihak. Nah, inilah yang dimaksudkan, ya, akad ini dibangun di atas dasar pelit, di atas dasar pelit. Kenapa? Karena syariat membatasi betul, membatasi ya, kadarnya harus jelas, membatasi waktunya, membatasi jumlahnya, membatasi bilangannya, membatasi harganya dan sebagainya. Semua dibatasi. Inilah dimaksud akad ini dibangun di atas dasar pelit. Bikhilafi uqudit tabarru'at, berbeda dengan akad tabarruk, yaitu akad sosial. Karena sesungguhnya syariat kita, kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, qadil kafarat fiha asya. Syariat kita banyak sekali menggugurkan beberapa hal di dalam akad-akad sosial. Walau tujib bayana, dan tidak wajib untuk dijelaskan, ya, bi'ainiha, tentang sesuatu itu sendiri. Wala azama bidzikri kulli tafasiliha, dan syariat kita tidak mewajibkan, ya, untuk menyebutkan seluruh, ya, perincian-perincian akad ini. Kenapa? Karena di dalam akad sosial, ya, cuma hanya satu pihak saja. Wa dzalika li anna uqudan mu'awwadah mabnaha 'ala musyarah. Karena di dalam akad yang sifatnya mencari keuntungan, ya, di dalam akad yang mencari keuntungan, ya, harus berlaku di dalamnya prinsip pelit, ya, ay kullu wahidin minal
terlibat dalam akad muawadhah semuanya itu menginginkan apa? Haknya secara sempurna. Seluruhnya menginginkan haknya secara sempurna dan tidak mau untuk diulangi sedikit pun, untuk diberikan gantinya. Adapun akad sosial fa inna mabnaha al-masalah. Adapun akad sosial prinsipnya dibangun di atas dasar toleransi. Di atas dasar toleransi. Wa sahibaha yuridu biha ajr wa thawab. Orang yang melakukan akad ini tidak ada maksud tujuan apapun kecuali hanya untuk apa? Al-ajr wa thawab. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Minallah. Makanya kalau orang di dalam akad tabarruk sosial yang sifatnya sosial kemudian ada keinginan di dalam dirinya ingin mengeruk keuntungan, nah ini dia sudah keluar dari rel yang seharusnya. Karena akad sosial ini tidak ada yang bisa diharapkan kecuali apa? Kecuali pahala saja dari Allah, tidak menguntungkan. Kalau ada orang kata nyumbang satu sumbangan ke pesantren atau ke masjid dan sebagainya, ingin nantinya dengan sumbangan ini dia mendatangkan hasil, artinya keuntungan pribadi bagi dirinya secara duniawi, maka ini sudah mencederai akad sosial sendiri. Ada sebetulnya hanya nyumbang ini, bulan, masya Allah nyumbang ini dan sebagainya. Tapi seakan-akan itu sosial, seakan-akan yang nyumbang lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah Ta'ala. Tapi di balik itu ada udang di balik rempeyek. Dia dikatakan penyumbang yang besar sehingga nantinya apa bisnisnya dikenal oleh orang dan dia mendapatkan keuntungan duniawi di situ. Nah ini mencederai akad sosial itu akibat fakta para ba'dul asya' bibab targhib fi fiqhha. Karena pada prinsipnya syariat kita di dalam berkenaan dengan akad sosial menghapuskan beberapa ikatan ataupun hal-hal yang berat supaya seseorang itu termotivasi untuk melakukan akad sosial tersebut. Akad sosial. Wal hafu al qiyam biha. Wa li anna sahibaha la yuridu biha yu'ti aywaran. Karena orang yang melakukan akad sosial itu tidak menginginkan ganti, tidak menginginkan keuntungan. Wa inna ma yuridu bil qurbah taqabbud wan nafa. Tetapi dia ingin agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah, agar dia lebih dicintai oleh sesama, agar dia dapat manfaat secara akhirat. Karenanya Nabi SAW pernah menyatakan tahadu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi saling mencintai di sini akan timbul jika ada apa? Jika ada akad sosial, yaitu akan saling membantu. Ini bentuknya targhib, bentuknya motivasi. Jadi orang yang melakukan akad sosial jangan sekali-kali menginginkan keuntungan dunia. Wa min babi dhabil mithal ala dzalika ba'd al-asya' allati ihtama fuqaha bi bayaniha wa shaddu fiha fi bab muhawadah. Di dalam permasalahan ini maka kami akan memberikan contoh-contoh beberapa hal yang mana kaum fuqaha, para ahli fikih berkonsentrasi di dalam contoh ini menjelaskannya dan bersikap syaddadu fiha, bersikap istilahnya pelit di dalam akad muawadhah. Wa ba'dul asya' dan beberapa hal juga yang allati tasamau fiha fi babi at-tabarruat. Beberapa hal yang di mana para fuqaha menjelaskan bentuk-bentuk toleransi yang ada di dalam akad tabarruat, akad yang dibangun di atas sosial. Allati yatabayyan laka sihhatu hadhihi al-qa'idah insyaallah. Yang ini
yushtaratu fil bai'i an yakuna al-mabi' ma'luman bi ru'yatin aw sifatin aw wasfin. Walakin ajazu hibata syai'in alladhi lam yu'lam lahu wasfun wa la yura. Sesungguhnya para ulama, para ahli fikih memberikan syarat di dalam jual beli al yakuna al-mabi' ma'luman. Objek yang dijadikan jual beli itu harus jelas. Objek yang dijadikan jual beli itu harus jelas. Jelasnya itu baik, jelasnya dilihat atau dengan disifati. Kalau tidak jelas, maka tidak sah jual beli. Saya menjual sesuatu kepada Anda, kira-kira sah nggak? Tidak sah apa? Sesuatu itu apa? Tidak tahu sifatnya dan tidak pula kita lihat. Tidak pula kita lihat. Maka akad ini tidak bisa tergolong akad yang benar, karena akad ini jual beli termasuk akad muamalah. Sifatnya adalah harus dijelaskan secara detail objek yang dijadikan apa, yang dijual tersebut. Walakin ajazu, akan tetapi para ulama, para ahli fikih membenarkan atau membolehkan sesuatu yang tidak diketahui untuk dihibahkan. Saya nanti besok akan memberikan hadiah kepada Anda sesuatu. Boleh gak hibahnya? Boleh. Sesuatu itu apa? Tidak tahu. Pokok yang jelas sesuatu yang dihadiahkan itu adalah apa? Manfaat bagi yang diberi hadiah. Saya akan berikan nanti sesuatu. Nah, makanya dalam akad ini, akad yang kedua ini tidak harus kita mengetahui sesuatu itu apa. Tidak harus mengetahui sesuatu itu apa. Asy'al lam yu'lam lahu wasfun wa la. Sesuatu yang tidak diketahui, baik itu dilihat atau disifati. Wa dzalika li anna al-bai' min babil mu'awadhah. Hal itu dikarenakan karena jual beli itu masuk ke dalam bab mu'awadhah, ya, yang mencari keuntungan, wa mabnahu 'alal masyarah, dan landasannya atau sifatnya, ya, cirinya adalah dibangun di atas dasar kepelitan. Wa amma babul riba, adapun, ya, bab pembelian, mabnahu 'alal musamah, dasarnya itu dibangun atas prinsip toleransi, sehingga membenarkan hibatul majhul, dibenarkan, ya, pembelian sesuatu yang majhul. Hadiah dibungkus. Saya berikan hadiah ke Anda. Antum tidak tahu apa yang di dalamnya. Paham? Benar gak ya? Benar. Boleh. Karena dia hibah sosial. Akadnya satu arah. Ya. Dan orang yang diberi tidak boleh menuntut. Wah, memberi ini saja. Nah, tidak boleh begitu, ya. Tidak boleh menuntut. Pemberian dia diterima sudah. Bermanfaat, ya, untuk dia, silakan dipakai. Dan bermanfaat, ya, dikasih ke orang yang membutuhkan. Paham aja di sini. Walau kalau seandainya ada seseorang yang berkata kepada yang lain, ini contohnya, sa'udi kalian, aku akan memberi hadiah kepadamu sesuatu. Maka perkataan ini fa'inal hadiah bersih, maka hadiah yang dia berikan benar, boleh. Padahal sesuatu itu tidak jelas apa itu sesuatu itu. Lakin kalau akan tetapi kalau dia mengatakan sa'abi'u syai'an, aku menjual kepada kamu sesuatu, walau yuhaddithu, dan dia tidak memberikan apa spesifikasi sesuatu itu dan tidak memberikan penjelasan sesuatu itu, batasan sesuatu itu, fa inna hadza yasih, maka jual beli ini tidak bisa dibenarkan. Fakala hukmu fi bai'il majhul wa hibatihi bi ikhtilafi nawa'iyatil aqd, maka hukum yang berlaku di dalam jual beli dan di dalam hibah, ya, berbeda dikarenakan apa? Dikarenakan perbedaan dari akad tersebut. Akad jual beli masukkan akad mencari keuntungan mu'awadhah, sedangkan akad hibah, ya, dibangun di atas dasar toleransi dan tidak mencari keuntungan sosial, hanya berharap, ya,
yang pertama adalah syarat harus diketahui, maklum objeknya itu dalam jual beli, ya, dalam akad muamalah. Sedangkan dalam akad sosial tidak harus mengetahui objek. Kemudian yang kedua, syarat yang diletakkan oleh ahli fikih adalah annahu yashtaratu fil istithna'i fil bai'i an takuna thunayya ma'lumatan ay mu'addadatan bil ayyam al ashhur aw sinin. Fala tasib idza kana majhulatan. Bahwa para ulama fikih memberikan istitsna, memberikan pengecualian di dalam jual beli antakuna tunaya maklumatan ay muhaddatan, bahwa objek yang dijadikan jual beli itu harus diketahui waktunya. Kalaupun itu waktunya itu tidak otan, artinya objeknya itu yang diberikan tidaklah langsung, itu juga harus diketahui kapan. Mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan sebagainya harus diketahui. Itu jika terjadi di dalamnya akad apa? Akad hutang, ya. Akad hutang tidak hutang, akad hutang. Namun harus jelas apa waktunya. Fala tasih tidak kana menjumlatan, maka tidak benarkan jika waktunya tersebut tidak diketahui. Walakin law aqafa alaihi syai'an aw ahdahu syai'an wastatna manfa'atahu muddata hayatihi fa inna thunayya sahihatan walau ma'al jahalah. Namun jika seandainya ada seseorang yang mewakafkan sesuatu atau menghadiahkan sesuatu dan dia kemudian memberikan pengecualian hal ini manfaatnya di sepanjang hidupnya tanpa dibatasi dengan waktu, ya, di sepanjang hidupnya manfaatnya, fa'in tentunya sahihah, maka hal ini tidak dibenarkan walau ma'al jahalah, walaupun tidak diketahui waktunya. Saya pinjamkan Anda HP ini, contohnya. Saya tidak berikan waktu. Saya pinjamkan HP Anda, saya pinjamkan. Nah, ternyata setahun 2 tahun kok nggak diambil. Saya nggak pada jam. Baru kemudian tahun ketiga diambil. Mana pinjaman yang saya pinjamkan ke Anda tadi kemarin dulu HP. Oh iya ini HP diambil sama dia. Maka kita berikan. Benar nggak ini? Akad ini benar nggak? Benar, dibenarkan. Ya, tidak harus diketahui waktunya. Tidak harus saya pinjamkan kepada Anda hari ini dalam waktu 1 minggu, tidak harus. Kalaupun dia mengatakan seperti itu boleh, tidak apa-apa. Kalau tidak dikatakan juga boleh. Paham ya? Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Wadzalika bi anna bai'a min uqudil mu'awadhah wal waqf wal hadiyah min uqudit tadabur. Hal itu dikarenakan jual beli itu termasuk akad yang mencari keuntungan, mu'awadhah wal waqf wal hadiyah. Adapun wakaf atau hadiah di antara akad tadabur, akad sosial. Wa uqudul mu'awadhah mabnaha 'ala al-masyaha wa uqudut tabarru'at mabnaha 'ala musamma. Adapun akad yang mu'awadhah dasar prinsipnya dibangun di atas dasar pelit, ya. Adapun akad tabarrur sosial dibangun di atas dasar toleransi. Maka insya Allah nanti di dalam hal ini akan ada kaidah-kaidah yang lainnya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian hal yang berikutnya disebutkan oleh Syarif ini berkenaan dengan contoh terapan dari kaidah ini, yaitu ya bukan dari syarat tapi terapan dari kaidah yang disebutkan oleh beliau di dalam kedua akad, baik itu akad mu'awadhah atau akad musamah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pada penjelasan tentang terapan akad ini, tentang kaidah ini, ya terapan apapun far'nya, cabangnya, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri pada jemaah, mungkin ada yang bertanya.
kantor sponsorship si perusahaan produksi katakannya. Ini gimana? Pertama akarnya apa? Akarnya sosial sumbangan. Tapi sumbangan tersebut terdapat sponsornya. Ya, kartu seperti apa gambarnya? Sumbangannya ada sponsornya. Dengan sponsor itu berarti apa? Dia mendapat keuntungan. Ya, dia akan mendapatkan keuntungan. Maka ini tidak berlaku. Tidak diperbolehkan. Maka ini jelas pada jemaah. Kalau kita mau berakad, kita harus jelas. Akad yang kita bangun itu akad apa? Apakah akad itu adalah akad yang jadi keuntungan atau memang akad terbaru? Kalau hanya sekedar katakan ada orang mengatakan seni sebagai motivasi, agar orang termotivasi untuk apa? Bersedekah dan sebagainya. Silakan. Anda memotivasi orang bersedekah, silakan. Tapi ingat bahwa sesungguhnya kadang-kadang hati kita terbalik-balik. Ketika kita melakukan satu akad sosial yang motivasinya adalah motivasi sosial, ya, kemudian kita ingin mencontohkan orang lain agar orang lain termotivasi untuk berbuat sosial pula. Kadang-kadang di dalamnya itu ada keinginan apa? Secara materi, keuntungan secara duniawi seperti itu. Hal ini jangan sampai kemudian ada sifat-sifat seperti ini. Jelas ya, meskipun katakan ya, di dalam sebuah akad seperti ini, kalau dia tidak mendapatkan keuntungan ini tidak mengapa, tapi namanya ya, hari seseorang ini apa istilahnya akad yang sejatinya itu dia dengan akad itu sosial itu dia mendapatkan ajar dari Allah, pahala dari Allah, dirusak oleh niat, dirusak oleh apa? Keinginan yang apa? Keinginan yang terpetik sedikit di dalam dirinya atau mencari keuntungan. Maka hilangkan dalam seperti ini di dalam akad sosial. Baik, ada yang lain? Ya, tadi dijelaskan hutang termasuk akad tadi. Nah, tapi kalau hutang itu terjadi dari jual beli apakah termasuk? hutang terjadi dari jual beli, artinya jual beli yang tertahan ataupun yang tidak tunai seperti akad salam dan sebagainya. Apakah itu masuk akad tabarur? Tidak. Itu masuk akad muawal karena tujuannya itu adalah memberikan keuntungan. Namun hutang yang diberikan itu juga terjadi tolong-menolong, memberikan pertolongan pada orang. Jadi dia memberikan pertolongan ya, kepada seseorang ketika melakukan akad, sekaligus dia juga mendapatkan keuntungan. Nah, makanya para ulama mengatakan akad salam ini adalah sejatinya akad pengecualian. Dan pada dasarnya akad ini aslinya tidak boleh, tapi dikecualikan dalam syariat. Kenapa? Supaya memberikan keluasan kepada orang untuk bisa melakukan akad yang hal itu akadnya sifat awalnya adalah jual mencari keuntungan. Nah, tidak semua orang bisa mencari keuntungan dalam hal itu ketika itu ya, dalam hal itu maksudnya ketika itu ataupun orang korban. Namun kemudian syariat memberikan kuasa sedikit ya bagi seseorang